5 hari. Ya itu sih. Kayak pulangnya Capek. pasti ada sih, ngerasanya itu pasti ada. Cuman balik lagi ke kita aja sih. Namanya udah Iya. ikut organisasi udah ada sumpah mengemban tugas gitu. Respect. Betul. Halo. Kenalan dulu dong. Oke, aku Zami dari Departemen Media dan Informasi BEM Vokasi UNESA. Kalau aku Nisrina Nadifah dari Departemen Seni dan Olahraga BEM Vokasi UNESA 2022. Kalau aku Jose dari Departemen Medinfo BEM Vokasi UNESA 2022. Boleh tahu alasannya mengikuti organisasi BEM Vokasi Indonesia ini apa? Alasannya? Ya. Alasan dari awal sih ya itu sih. Aku emang suka kayak nambah relasi aja sih. Kelebihan dari aku sendiri itu kan gampang kayak berbaur dengan orang lain ya. Terus juga kayak suka kerja teamwork juga. Itu sih kalau menurutku. Jadi kayak apa ya? Aku bukan tipikal orang yang kayak sendirian itu nggak bisa. Makanya dengan organisasi ini aku bisa kayak kenal orang baru, itu kayak menurutku menyenangkan sih kayak gitu. Oke, kalau alasanku masuk BEM itu karena dari zaman sekolah dulu SMA aku emang udah ikutan OSIS. Jadi emang udah suka organisasi gitu loh. Jadi pas kuliah ya berarti harus tetap ikut organisasi juga. Jadinya biar aku aktif selama kuliah, aku ikutan BEM dan nambah relasi juga biar punya kenalan banyak, nggak cuman di lingkup prodi, jurusan atau kelas aja. Jadi itu sih alasan aku. Kalau aku sendiri tuh berhubung SMA tuh kan nggak pernah ikut organisasi. Nah jadi pas kuliah tuh kayak pengen nyoba gitu, nyari pengalaman ikut organisasi, terus sekalian mau mengasah soft skill juga kan, sama mungkin mau menambah relasi dengan teman-teman beda jurusan, mungkin gitu sih. Oke, selama kakaknya ikut organisasi itu ada perbedaan nggak dalam diri kakak? Kalau menurutku sih pasti ada ya, karena kan kita kan sering dikasih kayak tugas-tugas sebagai panitia, proker-proker setiap departemen, kita pun juga ikut muncul juga kan. Di situ ya memang tidak secara langsung pun ya itu merubah kayak karakter diri kita sendiri. Kayak setiap tugas itu kita harus bertanggung jawab gitu loh atas kayak proker yang ditujukan ke kita kayak gitu sih. Itu sih menurutku. Kalau perubahan sih pasti ada perubahan sih kayak gitu. Kalau dari aku pribadi pasti ada perubahan sih. Karena kan biasanya dulu sebelum ikutan organisasi cuman dapat tugas dari kampus, maksudnya tugas kuliah dari dosen, terus semenjak masuk organisasi ada tugas tambahan gitu, dan jadi kita mengenal hal-hal yang baru, terus ada tanggung jawab juga untuk menyelesaikan job desk, contohnya kalau jadi panitia atau di dalam departemen kita ada proker, kita harus selesaiin itu. Jadinya ya bener-bener kerasa lah getarannya gitu kalau menurutku. Iya sih betul banget. Iya, kalau aku sendiri sih ada pasti karena kan awalnya dulu nggak pernah ikut kepanitiaan juga kan SMA, terus pas kuliah ikut organisasi jadi kayak nambah pengalaman, terus nambah ngasah soft skill juga. Yang tadi aku tuh mungkin di SMA tuh cuma iseng-iseng ngedit doang, berhubung di sini tuh kayak ada banyak wadahnya, ngedit. Ada wadahnya kayak Iya, ada wadahnya bener-bener. Jadi Jadi kayak berekspresi jadi. betul, jadi kayak lebih meningkatkan soft skill Soft juga. skill juga sih, benar banget. Menyalurkan bener-bener. Nah, Suka duka selama menjadi anggota BEM apa aja? suka duka. Ini suka dulu apa duka dulu ini? Suka dulu. Suka. Dukanya nanti. Sukanya sih ya itu sih dari awal kan kita bisa kayak kenal banyak banget dari jurusan-jurusan di vokasi ya. Terus ya kenalan baru. Iya, benar. Terus belajar juga di BEM, cara bertanggung jawab, cara kayak megang proker. Kayak gitu sukanya sih. Ya itu sih kayak dapat kenal orang-orang baru, juga proses setiap prokernya itu ya meskipun emang proses proker itu setiap proker itu kan kayak pastilah ada kayak berantemnya sedikit, ada kayak elemen sedikit gitu. Iya, tapi justru itu kayak justru itu yang kayak menyenangkannya itu prosesnya di situ. Itu sih menurutku. Kalau dari aku sukanya ya itu tadi sama, punya relasi, punya kenalan baru, punya teman-teman baru dari beda prodi, bahkan mereka kan dari fakultas lama juga. Betul. Kan, jadi punya teman-teman baru. Terus abis itu
bestie juga ada yang baru dari jurusan lain. Iya, betul. Betul. Habis itu bisa tahu gitu loh oh gini loh yang namanya organisasi, oh gini loh kehidupan di luar kelas Betul, gitu. betul. Terus habis itu bisa dibilang bangga lah jadi orang terpilih untuk menjalani organisasi. Respect. Iya. tapi balik lagi kalau misalnya disuruh pilih ya Kak suka duka, kalau di proker itu mungkin di BKKMB sih menurutku. Kenapa? Oh iya. Karena kan di BKKMB itu kan ya kita kan online ya, awal-awal itu kan online, terus setiap anggota kan nggak pernah ketemu kan, kecuali pas di gathering itu pun ya masih canggung semua, kayak nggak tahu ini siapa. Terus di proker lain pun iya, webinar pun ya online juga gitu, panitia pun nggak semua datang, tapi pas di BKKMB karena kita BKKMB itu offline pertama juga kan, at least kayak anak-anak yang khususnya di angkatan 19 yang mereka pada sibuk magang, KKN itu mereka hadir semua gitu. Mau nggak mau harus ya hadir semua. Jadi bisa kenal. Ya bisa kenal semua itu sih. Ya emang dari PKKMB sih sukanya itu bisa dapat kenalan baru dan bisa kumpul-kumpul juga dengan awak kating-kating juga gitu sih menurutku. Di PKKMB sih menurutku. Dan memang pada saat jujur sih pas setelah PKKMB sih agak miss dikit sih kayak wah, kayak kangen gitu. vibes-nya tuh kangen gitu. Kangen aja. Walaupun agak capek ya. Enggak capek cuman ya enak Tapi gitu. ya gimana? Betul. Ya itu sih. Dukanya pun juga di PKKMB juga sih karena emang kan offline pertama ya. Iya benar-benar. Offline pertama, proker juga pertama, di offline juga di vokasi ya. Ya itu sih. Dari berantem-berantemnya, dari omel-omelannya kayak Betul. lari ke sana kemari itu emang kerasa banget, apalagi aku kan kita kan dekdok juga. Dekdok itu benar-benar nguras banget sih semuanya. Iya. Story harus aktif terus Story ya aktif. kan. Bawa kamera ke sana kemari, hati nyala mulu. Waduh. Ya gitu. Sorot sana sini. Seorang sana sini. Sekali ya. Iya sih. Itu sih menurutku suka sama dukanya. Ngedit juga belum kan. Aduh, harus deadline sekarang kalau enggak habis gitu. Itu sih. Sama lah kayak Pokfok juga tuh. Provokasi juga sih. Ini ketumpulnya. Ya sih suka dukanya. Ya mungkin suka dukanya tuh lebih ke proker-proker yang besar ya sih. Benar-benar. Capeknya Offline itu. juga gitu. Iya sih gitu. Kalau lu ya itu sih. Kira-kira ada yang cinlok nggak sih? Cinlok. Organisasi gitu. Waduh, Aduh, kalau cinlok sih gimana tuh? Nggak Gimana tahu tuh? ya. enggak. Nggak, Nggak ada aman-aman sih. masih Nggak ada. aman. Mungkin kalau di sini ada atau enggak nih? Antara nggak ada sama nggak diberitahu aja sih. Iya, memang nggak ditahu aja. Itu rahasia umum. Rahasia. Pribadi lah. Rahasia pribadi, rahasia rahasia pribadi. ya. Rahasia pribadi lah, jangan. Jangan disebut di sini. Ya, oke. Gimana nih kakak-kakak manajemen waktu bagi waktu kalian antara organisasi sama waktu mata kuliah gitu, biar nggak bingung. Kira kelimpungan nggak sih? Ya iyalah. Oke ditanya lagi. Pakai ditanya. Pasti. Dibilang pressure sih, ya emang pasti Bener. pressure gak sih? Bagaimana kita kayak kelas, Ngerjain tugas. Ngerjain tugas. Meskipun kayak tugasnya itu kayak proker awal-awal kan cuma webinar doang kan ya. Online doang pun ya tetap aja pressure juga Pressure gitu. juga. Ngebagi waktunya tuh benar-benar kayak susah. Memang sebenarnya kan ya itu sih. Kalau manajemen waktu itu kan balik lagi ya. Sama diri masing-masing. Sendiri. Yang ikut organisasi itu cuma berapa gitu loh. Kalau misalnya ikut organisasi satu doang, manajemen waktunya sih gampang Masih gitu. main Tapi kalau kayak ikut diandal. organisasinya 2, 5, 4, ya itu kan Pusing gitu. itu kan dipertanyakan lagi kan manajemen waktunya. Kalau kita balik ke teori manfaat dari organisasi adalah manajemen waktu. Nah, ada orang tiga ikut organisasi langsung kapok dia. Apalagi kita BEM satu udah pada setahun. Belum lagi panitia mulai. Ya, itu panitia terus lagi ya gue ya. Halo. Itu sih. Ditarik terus. Ya kalau manajemen waktu sih sebenarnya sih ya dijalanin aja sih sebenarnya. Tergantung Tergantung orangnya. Pribadi orangnya masing-masing. sih. Kalau emang ada waktu luang ya ada tugas dari dosen yang dikerjain. Kalau nggak ada ya Ngerjain organisasi. organisasi gitu. Terus kalau boleh izin ke teman-teman yang lain ya izin. Kalau nggak bisa ya nggak dipaksain juga gitu. Dipaksain. Yang penting utama itu kuliah sih. Betul, Bukan benar, organisasi, bukan betul. organisasi yang utama, Betul, kuliah yang Iya, utama. jangan sampai lah organisasi kalian itu ganggu kuliah-kuliah Kuliah kalian. kalian. Betul. Nah, ingat hutang. Kalian punya utang kepada orang tua kalian. Betul sekali. Waduh. UKT tiap UKT. Ini editor ya, tolong ya. Ya. Pernah nggak sih kalian itu ada rasa bersalah sama dosen gara-gara ikut organisasi?
Oh pasti ada lah. Pasti ada. Dan nggak enak kadang aku pernah disindir sekali. Ya udah tapi ya mau gimana lagi. Sekali apa dua? Sekali alhamdulillah. Namanya sekali ya. Ngajarnya sekali. Tapi karena emang urgent banget ya, jadi kayak mau gimana lagi. Mau nggak mau harus Mau nggak mau di-spend. harus iya di-spend. Iya sih. Kalau aku sih itu sih lebih ke kalau dulu pernah itu gara-gara minjem ruangan aja sih sebenarnya. Minjem ruangan terus kotor udah sih. Itu aja sih di sanksinya. Kalau dibersihin. Iya kotor nggak ada yang bersihin. Maksudnya bukan nggak dibersihin, cuman lupa dibersihin. Lupa. Gitu. Sih. Tuh, iya sih. Udah Iya, aja. itu. Dalam soal dikasih banyak. Tuh. Itu bisa. Emang pada males semua. Betul. Ya, gitu sih. Kan ada tuh istilah kayak kupu-kupu kura-kura kalau di mahasiswa. Kupu-kupu kan yang kuliah pulang. Oh, iya. Terus yang kura-kura tuh kuliah rapat. Nah, menurut pendapat kalian tuh gimana sih tentang istilah-istilah nyeleneh itu di mahasiswa? Kupu-kupu ya. Ya kalau istilah-istilah itu sih Udah emang kembali ke pribadi masing-masing juga sih. Iya. ya itu kan sudah kayak habit aja Iya, sih sebenarnya habit. nggak masalah aja sih kalau itu. Ya kalau memang dia nyamannya kupu-kupu ya udah gitu. Tapi kalau emang dia senengnya kuliah rapat ya udah juga. Hak orang masing-masing. Kayak gitu. mind own your business lah. Iya. Iya. Yang penting jangan ganggu orang lain itu yang utama. Iya. Iya. Tapi Ya. kalau kakak sendiri ini kan udah ikut organisasi lama juga gitu kan, setahun gitu. Iya. Terus mikir gini nggak, ternyata enakan kupu-kupu langsung pulang aja, soalnya rata-rata capek. Pernah ada pikiran gitu nggak? Ada. Pasti ada namanya manusia pasti Ada. pernah capek ya. Ada. Apalagi kan awal-awal dulu kan proker kita kan cuma weekend aja kan yang dilaksanainnya dengan Iya, Terus Sabtu kayak Minggu, webinar. webinar. Intinya itu ya kita bikin kayak tugasnya itu Tugasnya Baru- job desk-nya tugasnya dikerjain pas lagi hari dulu. biasa. Itu sih. Ya pasti ada sih, jadi jelas ada. Lagi pas Balik- pok sama PKKMB, aduh. Iya ya, offline Udah tuh, lagi ya. offline lagi, bapak gitu. Pulang malam. Pokok 14 hari. Pokok 14 hari. 14 hari. PKKMB. Iya, ya emang gitu sih. 5 hari. Ya itu sih. Kayak pulangnya Capek. pasti ada sih, ngerasanya itu pasti ada. Cuman balik lagi ke kita aja sih. Namanya udah apa? Iya. Ikut organisasi udah ada sumpah mengemban tugas gitu. Respect. Betul. Iya, benar. Ya. Ya. Nah, Oh, udah apa ya, tanggung betul jawabnya? Cuman ya balik lagi aja. Itu kan balik lagi kayak ngelatih tanggung jawab lah. Tanggung jawab, udah komitmen juga. Udah komitmen juga. Kalau udah nyemplung ya sekalian aja. Sekalian, betul. Kalau emang nggak mau capek, nggak usah ikut Nggak usah ikut tuh, organisasi. betul. Kupu-kupu tadi. Wah. Juga kan kalau ikut organisasi kan ya ngelatih kita untuk kedepannya besok kalau kerja juga. Iya, benar. Ngelatih tanggung jawab juga gitu sih. Kepake buat kebetulan. Betul. Membentuk bahu yang kuat. Wih. Respect. Not. Bawa Wow, ini Chan. respect. Kalian punya nggak kesan dan pesan buat mahasiswa yang mau masuk ke BEM Vokasi Unesa? Masuk ke band ya? Pesan-pesan dah. Mungkin bisa Pesan-pesan. Kesannya ya itu tadi yang aku bilang kalau emang pengen ikut organisasi ya harus ada komitmen, harus ada sumpahnya. Jadi kalau harus capek, harus keluarin tenaga, pikiran. ya mungkin kalau enggak mungkin ikut awalnya jangan BEM dulu apa gitu yang Ikutan Iya, 5 atau enggak dulu, UKM iya, gitu kayak- yang paling bawah. biar nggak kagok. Iya, dulu kan gue wafu ya aja. Wafu kan di BKKMB itu banyak loh, Mbak yang tanya, "Kak, Nah. ikut BEM gimana?" Batin gue, lah cepet banget langsung BEM gitu loh. Iya, baru masuk. Bener-bener. Kan ada hima gitu loh. Lo nggak mau masuk hima Iya. apa? Lebih Iya, lebih kalau masih lumayan maba gitu. pelan-pelan dulu aja deh. Iya, mending atau dari enggak hima. UKM dulu, Kita aja masuk terus BEM hima. semester 4 ya, tingkat 2. Iya, kan dulu. Sabar. Iya, Berproses. Iya, apalagi kalau misalnya emang nggak pernah ada kayak dulu ikut OSIS atau itu. Nah, nggak pernah. betul, Itu betul. takutnya kaget. Kaget kayak Langsung kagok. gue juga Betul. dulu kan nggak OSIS kan ya ikutnya awalnya dari UKM dulu terus Iya. tapi langsung Pelan-pelan. Cuman ya balik lagi itu kalau ikut organisasi ya seikutnya aja, jangan banyak-banyak 3, 4, 5 itu ngapain gitu loh. Mau kuliah apa Iya. organisasi? betul Takutnya itu malah terpotong gitu kan. malah nggak bisa ngendel Nggak waktu. efektif, nggak fleksibel juga ya sih. Ya itu aja sih dari aku. Betul, betul. betul. Ya gue itu organisasi kan tujuannya itu yang sudah aku bilang, belajar tanggung jawab juga, belajar kayak bisa menghargai orang. Jujur ini bersama pengalaman lain. gue sih kayak gitu. Ya, emang
Ya bener sih, kalau ikut organisasi yang mending kayak paling 2. Susah nggak kuat ya 2, tapi nggak usah kayak dipaksain gitu sampai 5, 3, 4. Ntar malah burn out tuh kayak ya udah lu nggak bisa ngelesain pokoknya. Iya, intinya kan kayak gimana kita bisa selain tanggung jawab juga kayak memanage anggota-anggota kita kalau misalnya mereka pada malas ikut rapat, iya, malas ikut-ikut broker gitu kan, gimana kayak maksudnya nggak harus memarahi juga gitu, nggak bisa kan kalau marahi-marahi mulu nggak usah. Nah di situ di organisasi kita diajarin juga gitu kan, diajarin gimana kalau Menghadapi orang-orang menghadapi seperti orang Iya. gitu kayak gitu. Harus perlu sabar ya. Betul. sabar. Tapi ya nanti ada kok di kampus tuh kayak nggak langsung ikut BEM sih, tapi kan ada persyaratannya kan Iya, TM. ada TM dulu. iya, Kalau nggak salah TD, sekarang ada TD praktik. dulu. Iya, TD dulu ya. TD. Ya itu sih. Ikut dulu aja sih. Ikut dulu. TD sama TM buat persyaratan BEM. Pelan-pelan. Heeh. Harapan ya? Harapannya ya. Jadi gini, Gimana? Apa? BEM Bekasi ini kan angkatan pertama ya? Angkatan Kita kan pertama. periode pertama ya? Periode pertama ini Lama banget, terus kayak nggak ada pandangan juga kan, kita nggak ada kayak yang nurutin nggak ada juga ya. Beda-beda pikiran kan, beda-beda beda-beda fakultas kan fakultas. dulunya. Beda-beda fakultas Dijadiin juga, satu. dijadiin satu. Ya, gue berharap sih cuman ke depan ya semoga bisa korporatif satu sama lain lah intinya. Terus sama anggota satu sama lain itu bisa kayak komunikasi Ada bisa chemistry-nya. lancar. Iya, chemistry-nya bisa lancar aja sih. Mengembangkan semuanya. Betul. Terus melaksanakan yang kita kemarin nggak melaksanakan. Ya betul, pokok-pokoknya lebih berinovatif lah buat Iya, mahasiswa Yoi. vokasi Lebih terlebihnya. maju, lebih bagus. Tujuannya kan balik lagi kan kayak membranding nama vokasi. Iya, Jadi betul. nama vokasi juga. Itu sih tujuannya sih. Biar lebih dikenal. Ya bikin Biar lebih dikenal. sesuai dengan slogan BEM Vokasi, mari bergerak berkarya. Iya. Wih, betul.